pihak bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural, baik itu terkait dengan Safe and Security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di Safe and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. Baik, dengan perspektif yang Anda jelaskan itu tadi, ini semata-mata karena fanatisme yang membuat akhirnya muncul kericuhan seperti ini atau ada faktor lain buat Anda yang Anda lihat soal ini? Yang pertama ya ketidaksigapan seluruh pihak ya, termasuk di sini misalnya panitia pelaksana, di mana di awal sebelum pertandingan ini dilaksanakan sudah ada surat edaran dari kepolisian untuk tidak mengizinkan mencetak tiket yang memenuhi stadion gitu kan. Hanya diizinkan sekitar 25.000 tiket, tapi kemudian yang dijual adalah 45.000 tiket. Ini secara nyata sudah melanggar aturan atau izin yang dikeluarkan. Kemudian terkait dengan dengan PSSI LIB ini juga tidak mengantisipasi bahwa ini adalah pertandingan derby klasik Jawa Timur yang kedua tim punya rivalitas yang sangat tinggi. Arema misalnya bagi mereka kalah dari tim mana saja itu boleh, tapi asal jangan dari Persebaya. Dan di pertandingan kemarin mereka kalah dari Persebaya di kandang sendiri dan kemudian supporter protes. Yang salahnya tidak diantisipasi adalah supporter masuk ke lapangan, kemudian terjadi chaos dengan pihak keamanan yang jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga kemudian pihak keamanan tidak punya cara lain selain untuk menembakkan gas air mata. Nah, problem pertama yang terjadi di lapangan itu adalah penembakan gas air mata ke arah tribun penonton, yang kemudian inilah penyebab banyaknya korban yang meninggal karena situasi berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak, kemudian ada yang sesak napas dan sebagainya, sehingga kemudian tidak bisa diantisipasi dengan baik, yang pada akhirnya ini yang jadi penyebab atau pemicu utama tumbal nyawa sebanyak 127 di Stadion Kanjuruhan. Dan ini akan menjadi perhatian serius dunia, termasuk FIFA misalnya, apalagi kita akan menggelar Piala Dunia U20 pada 2023. Bukan mustahil kalau ini tidak disikapi secara serius oleh stakeholder sepak bola Indonesia, PSSI, pemerintah, kepolisian. Bukan mustahil misalnya FIFA mengantisipasi keputusannya untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Jadi menurut Anda dengan insiden di kelas pertandingan nasional seperti ini saja bisa berimbas untuk kondisi kita di pertandingan dengan skala yang lebih besar lagi, begitu? Betul, apalagi ini kan terjadi di lapangan gitu kan, di mana bisa terlihat jelas bahwa pihak Pantol tidak siap, pihak keamanan tidak siap, regulasi tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola juga tidak disosialisasi.